Mohon izin atas nama Takmir atau DKM Masjid Al-Muhajirin menyampaikan beberapa hal sebelum sholat Id kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, sholat Id akan kita laksanakan tepat pukul 7. Selaku petugas khotib sekaligus imam, alhamdulillah sudah hadir Ustadz kita itu Dr. Andes Haji Khairul Abdur MH. Mohon keikhlasannya pada waktunya, dan sebagai pemandu atau Bilal mohon keikhlasannya Bapak Lasino Sarjana Teknik Magister Manajemen. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua saya akan sedikit sampaikan secara singkat jumlah hewan kurban yang diamanahkan atau dititipkan ke Masjid Al-Muhajirin melalui panitia kurban 1446 Hijriah. Yang pertama sapi jumlah 11 ekor. Alhamdulillah masih sama dengan tahun kemarin. Kemarin hampir saja 12 ekor karena yang 4 ekor yang 4 orang terakhir tidak bisa terakomodir.
maka mereka beralih ke kambing. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok sapi pertama Sulastri bin Kasbin Waso, keluarga Herinopia, Mutia Paradima binti Muslim, Bapak Muslim Muhammad Najib bin Ahmad Mubarak, Haji Agus Setiawan bin Kepala Ratu, kemudian Suradi bin Sukirman, Suradi Mariati Bolu Tarigan binti Tetap Tarigan, yaitu keluarga Pak Giting, Insinyur Haji Heru Wesat Moko bin Karwan Kartawijaya, keluarga Pak Haji Heru. Yang kelompok sapi 2 Mariamah binti Safarudin, keluarga Bapak Haji Musid Hamid. Haji Ismail bin Buyung Tajik, keluarga Haji Ismail. Tri Melina Putri binti Jarwanto, keluarga Pak Jarwanto. Keluarga Haji Ade Suparyono bin Tanu Wisastra, keluarga Pak Ade. Arifin bin Rusdi Risan, keluarga Bapak Arifin. Haji Abdul Mukhlis bin Abdul Mukhlis, keluarga Pak Haji Abdul Mukhlis. Putri Nurmani Maroji binti Maroji, keluarga Pak Maroji. Korban sapi ketiga Teti Haryati binti Sadiman, keluarga Pak Suhendra Kusuma. Nadira Tresya binti Zulfikar Ali, juga keluarga Pak Suhendra. Dr. Andes Haji Abdullah Said bin Muhammad Said, keluarga Pak Haji Abdullah Said. Muhammad Tarab Saputra Bagi Salubung bin Haji Abdullah Said, keluarga beliau juga. Kemudian Desneri binti Duin Sultan Mudo, keluarga Bapak Almarhum Suwodo Anwar. Adian Tony bin Duin Sultan Mudo, juga keluarga Pak Almarhum Suwodo. Masjid Al-Muhajirin, pada segenap panitia nanti mohon untuk bisa bekerja dengan keras, bekerja dengan ikhlas, karena ini jatuh hari Jumat dan kita tetap melaksanakan sholat Jumat. Untuk itu, atas kepercayaannya kami atas nama Takmir Masjid mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kesadaran untuk berkorban dan alhamdulillah terus meningkat di Masjid Al-Muhajirin. Bahkan saya data sampai tadi malam untuk masjid di Kecamatan Rajabasa kita alhamdulillah jumlah sapinya terbesar, terbanyak. Begitu kesadaran ini saya sangat menghargai yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan korban Bapak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat Idul Adha 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Syairi wallahu a'lam illa huwa bittariq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Menjelang penghujung tahun 1446 Hijriah ini,
Hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025 yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1446. Kita bersama-sama hadir di Masjid Al-Muhajirin ini. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan salat Idul Adha yang seringkali disebut dengan Idul Qurban. Jamaah salat Idul Adha rahmatullah. Hari ini kaum muslimin dipanggil berjamaah untuk membina umat. Kita membuat panggilan itu demi mengharap ridha Allah semata. Sebentar kita lupakan putaran roda yang menggiring manusia pada kehidupan serba benda semata. Saatnya kita menghadap Allah berjamaah dalam suasana yang cukup mengharukan. Kita hidup ini melanjutkan hari kemarin, menyongsong hari esok. Kita dengar dan kita lihat aneka berita yang membuka gairah hidup yang mengasihkan. Gemerlapan kota-kota besar, simpang siurnya kendaraan. Namun kita di sini bukan untuk berpesta pora, bukan pula untuk pamer kekayaan ataupun kekuatan. Duduk seperti ini malah membuka kesamaan tanpa terikat oleh status kebangkatan, kekayaan, keningratan, atau bahkan kebangsaan sekalipun. Hari ini kita benamkan kepala kita yang selalu ditopang leher, yang bisa pomah dan sombong untuk sujud dan syukur kepada Allah. Duduknya kita pada hari ini menumbuhkan penghayatan tersendiri. Ingat pada masa lalu, cemas akan yaumil jaza, hari pembalasan. Menetes air mata kita mengenang itu semua. Kita ingat pada orang tua yang telah tiada. Ingat pada nenek moyang dan sanak keluarga yang telah menjodoh kita. Bahkan ada yang ingat pada istri atau suami yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat pula kepada handai tolan. Ingat pada teman sekerja ataupun sesama jemaah masjid yang telah wafat. Haru dan sedih mengenang segala kebaikan dan budi halus mereka. Untuk itu kita doakan mereka, ya Allah, semoga Engkau menerima amal baik mereka, mengampuni segala dosanya, serta menempatkan mereka pada Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, kalau tahun ini kita belum memiliki dana untuk ibadah haji, maka usaha mencari dana akan kita tingkatkan. Kalau tahun ini zakat yang kita keluarkan untuk kemaslahatan kesejahteraan umat belum memadai, maka usaha meningkatkan kesejahteraan umat dimasukkan dalam program kegiatan rumah tangga. Sekiranya tahun ini belum memiliki kesempatan untuk ibadah menyembelih hewan kurban, maka di tahun depan diusahakan agar mampu melaksanakannya. Demikianlah eksistensi hidup kita di dunia mempunyai arti baik bagi kehidupan pribadi maupun umat. Allahu Akbar. Nun jauh di belahan dunia di sana, di Timur Tengah, tepatnya di Baitul Haram, berjuta-juta umat Islam sedang mengadakan perjalanan menuju mardhatillah. Mereka sedang melaksanakan perintah Allah yang diungkapkan dalam surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mereka melaksanakan ibadah haji. Diaturnya perjalanan tersebut sedemikian rupa sehingga tumbuh penghayatan mandiri yang tak terjangkau oleh manusia yang belum melaksanakannya. Nikmatnya penghayatan ibadah haji tak akan terlukiskan dengan kata-kata. Bukankah upacara haji itu merupakan rekonstruksi dari peristiwa penting dalam sejarah tiga tokoh, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Ditetapkannya rangkaian ibadah sebagai isyarat dan simbol yang perlu dihayati manusia. Diperintahkannya agar setiap jamaah haji melaksanakan ihram. Itu sebagai simbol melepaskan diri dari belenggu pakaian tradisional dan konvensional. Digantinya pakaian tradisional itu dengan dua helai kain putih bersih khusus bagi pria tanpa berjahit.
Dilatihnya manusia untuk sewaktu-waktu melepaskan diri dari keasikan hidup, menggemari dunia gemerlap. Dilepasnya pakaian yang serba mewah digantinya dengan pakaian seragam yang tidak memperlihatkan mana si kaya dan mana si miskin. Allahu Akbar walillahil hamd. Pengalaman kedua yang dijalani jemaah haji ialah wukuf di padang Arafah. Kemarin sore mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah. Selaku perintah menghentikan kesibukan mengurusi kehidupan yang serba mengasihkan. Hentikan sejenak semua ingatan dan usaha mengelola dunia dan pusatkan segala perhatian semata-mata hanya kepada Allah. Bukankah pada akhirnya manusia harus menghadap kepadanya? Itulah saatnya mohon dan berdoa, mengenang dosa dan noda dengan harapan dihapusnya Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Pengalaman ketiga yaitu tawaf. Sebagai isyarat keluar dari lingkaran kemanusiaan yang buas, masuk ke dalam lingkaran kasih sayang Allah. Di Baitullah inilah mereka mendapatkan suasana baru berputar mengitari Ka'bah dengan Hajar Aswad yang punya sejarah tersendiri. Demikianlah mereka masuk ke dalam lingkaran yang penuh kasih, lepas dari kepuasan manusia. Pengalaman keempat ialah di hari tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari ini dan hari esok di hari Tasyrik, yakni dengan melakukan pemotongan hewan kurban. Allahu Akbar walillahil hamd. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban. Karena apa? Karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Korban ialah memberikan sesuatu untuk menunjukkan kecintaan kepada orang lain, meskipun harus menderita. Masalah pengorbanan dalam sejarah kita juga diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya yaitu Ismail dan Siti Hajar. Ketika orang ini telah membuat sejarah besar yang tidak ada bandingannya, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Hajar dan Ismail putranya yang saat itu masih menyusui. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di satu tempat yang paling asing di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari Palestina, tempatnya Nabi Ibrahim. Karena pentingnya peristiwa itu, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air yang kemari sambil lari-lari kecil yang disebut dengan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali mondar-mandir. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan kala itu. Lembah yang dulu gersang mempunyai persediaan air yang berlimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat itu dan sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Makkah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas
bahwa kota Makkah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah, tidak terkecuali saudara-saudara kita dari Indonesia. Hal ini membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan, yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar. Artinya hari raya pemotongan korban. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabi Allah Ibrahim. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan dengan sebutan Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah titel Khalilullah itu disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya." Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal kebaikannya." Sebagai realisasi dari firman ini mengizinkan kepada para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Masykatul Anwar disebutkan bahwa kalau Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zaman itu adalah tergolong milioner. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Majid mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok dan rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa spektakuler ini dinyatakan dalam Al-Quran. "Qala ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Ini azbahuka, bahwa aku akan memotongmu. Pansur maza taro, bagaimana pikiranmu, bagaimana pemikiranmu, pikirlah apa pendapatmu." Qala ya abati, dijawab Ismail, "Wahai bapakku, if'al, lakukanlah, kerjakanlah, laksanakanlah, matuk marusaka di dunia, insyaallah minas sabirin." Lakukanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah, insyaallah saya akan bersabar dan menerima. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, menggoda sang anak, dan menggoda ibu Hajar. Tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayu iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Mereka tidak terpengaruh sedikit pun untuk mengurungkan niatnya melaksanakan perintah Allah. Ibrahim melempar iblis dengan batu. Ibrahim melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji dengan melempar jumroh, yang hari ini para jamaah haji berduyun-duyun dan berdesak-desakan untuk lontar di jumroh. Jamaah Idul Adha rahmatullah. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya ragu. Seraya ia melepaskan tali pengikat tali di tangannya agar tidak muncul satu kesan atau image dalam sejarah
bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa. Ia minta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak terlihat wajahnya. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatan yang tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah berdoa kepada kedua ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalannya, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korbannya. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Inilah sejarah pertama korban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia ini membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Dari sejarahnya itu maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Sejak ribuan tahun yang silam sekalipun tiap harinya berkuras berjuta liter air Zam-Zam itu sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling besar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha bahwa hakikat manusia itu adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungan jawab. Kemudian daripada itu pesan atau etibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut, pertama, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Kemudian pengalaman kedua, etibar yang kedua yang dapat kita tarik dari peristiwa tersebut adalah kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan ilahi. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia ke jurang kesejahteraan dan kehancuran. Allah sendiri mengingatkan pada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Etibar ketiga, jenis sembelihan berupa bahimah binatang ternak merupakan gambaran bahwa nafsu hawa yang harus dihilangkan. Dan etibar keempat, bahimah tidak dilihat dari unsur gizinya, mengandung suatu arti bahwa makanan di samping halal harus diutamakan juga masalah gizinya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari khutbah ini semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita dalam rangka mencapai keselamatan dunia akhirat. Dan semoga Allah memberikan jalan kepada kita khususnya dan kepada para pemimpin bangsa ini untuk segera keluar dari berbagai ragam kemelut yang melanda bangsa kita. Marilah kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan mengangkat kedua telapak tangan seraya bermunajat kepadanya. Semoga senantiasa mendapatkan ijabah dari Allah SWT. Allahumma ya Allah, Tuhan Maha Pemberi, hanya kepadamu lah kami memohon, karenanya terimalah segala amal ibadah kami. Allahumma ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah kami jika kami salah dalam memahami dan menghayati ajaranmu dan sunnah Rasul. Ya Rahman, Tuhan Maha Pengasih tak pilih kasih, terimalah pengorbanan yang mampu kami berikan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya Arhamar Rahimin, untuk mula salat, puasa dan haji kami, hidup dan mati kami, kepadamu lah tempat kami kembali, dan bagimu lah segala ibadah serta perjuangan kami. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا واجعلهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه وسلم صلى الله